Kali ini, kita akan membahas drama Korea berjudul My 20 yang dirilis pada tahun 2023. Drama ini mengisahkan seorang gadis berusia 20 tahun yang sangat cantik, namun ia terjebak dalam kutukan yang sulit dihapus. Kutukan tersebut membuat wajahnya tetap terlihat seperti berusia 20 tahun, meskipun usianya sudah mencapai 40 tahun. Setiap pergantian tahun, orang-orang yang mengenalnya akan melupakan dirinya dan kehilangan ingatan tentangnya. Ini membuat sang gadis merasa sangat sedih dan tertekan, menjalani hidup penuh kesepian dan rasa kesendirian. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pria tampan yang jatuh cinta padanya. Namun, pria tersebut tidak tahu bahwa wanita yang ia cintai sebenarnya berusia 40 tahun, atau 20 tahun lebih tua darinya. Cerita semakin rumit ketika wanita ini akhirnya berhasil melepaskan kutukannya. Bagaimana perasaan pria ini ketika mengetahui bahwa orang yang ia cintai sebenarnya lebih tua darinya? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Inilah inti dari cerita My 20. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua remaja yang sedang nongkrong sambil ngopi di tengah malam. Manajer toko meminta mereka pulang, tetapi mereka justru membentak dan memarahi manajer tersebut. Di sana, kita bertemu dengan seorang wanita bernama Kang So-won, yang mengancam kedua remaja itu dengan perkataan kasar, bahkan berkata mereka pantas dipukul dengan pipa paralon. Kemudian, So-won mengancam akan mematahkan kaki mereka untuk dijadikan meja jika mereka tidak segera pergi. Akhirnya, remaja-remaja itu pergi. Manajer toko lalu bercanda dengan mengatakan bahwa So-won tidak terlihat seperti orang berusia 20 tahun. So-won menjawab bahwa pada tahun ini, usianya sudah genap 40 tahun. Mendengar hal itu, manajer toko tertawa terbahak-bahak dan mengira So-won sedang bercanda. 기본적인 애티튜드 자체가 20살 느낌 아니야. 너 뭐 나이 속이거나 뭐 그런 거 아니지? 네, 맞아요. 저 올해로 40살. 이거 요즘 보기 드문 청년이라니까. 어? Setelah itu, cerita membawa kita kembali ke masa lalu, tepatnya pada malam tahun baru 1999. Saat itu, So-won sedang menunggu temannya, Min-ji, untuk merayakan pergantian tahun ke-2000. Keduanya sangat senang karena akan berumur 20 tahun pada tahun 2000. Tiba-tiba, Min-ji menerima telepon dari kekasihnya, dan mereka berdua mulai mengobrol. Sementara menunggu, seorang wanita parubaya mendekati So-won, menarik tangannya, dan bertanya tentang umur So-won. So-won menjawab bahwa 1 jam lagi, ia akan berusia 20 tahun. Wanita parubaya itu kemudian meminta So-won membeli permen karet, tetapi So-won menolak karena tidak memiliki uang kecil. Wanita itu terus mendesak hingga permen karet terjatuh karena So-won tidak sengaja mendorongnya. Wanita itu pun marah dan mengutuk So-won untuk tetap berusia 20 tahun selamanya. Mendengar hal itu, So-won justru merasa senang dan berharap kutukan itu benar-benar terjadi, karena ia merasa akan bahagia jika selalu terlihat muda. Setelah kejadian itu, So-won dan Min-ji menghitung mundur untuk menyambut tahun 2000. Mereka merayakan pergantian tahun baru dengan minum bersama kekasih Min-ji, yang bernama Teguk. Saat itu, Teguk memperkenalkan So-won kepada temannya yang bernama Yong-sok. Sejak pertemuan tersebut, mereka semakin dekat dan akhirnya berpacaran. Yong-sok menjadi cinta pertama So-won. Mereka selalu bersama hingga bulan Desember tahun 2000 tiba. Pada malam terakhir bulan Desember tahun 2000, mereka kembali menunggu pergantian tahun, di mana Yong-sok pergi untuk membeli minuman. Di radio, terdengar pengumuman bahwa tahun 2001 akan segera tiba, dan jam menunjukkan pukul 12 malam, menghitung mundur menuju pergantian tahun. Setelah hitungan mundur selesai, tahun 2001 pun tiba. 2001년까지 얼마 남지 Tiba-tiba polisi datang dan mengungkapkan bahwa Yong-sok telah melaporkan So-won kepada mereka karena telah memasuki rumah seseorang tanpa izin. Min-ji dan Teguk yang datang kemudian terkejut saat mengetahui bahwa mereka tidak mengenali So-won sama sekali. Seolah-olah ingatan mereka tentang So-won hilang begitu saja. Polisi pun meminta So-won menunjukkan KTP, dan saat diperiksa, So-won tidak terdaftar sebagai warga negara Korea. Ketika polisi mengeluarkan sebatang permen dari sakunya, So-won langsung teringat pada wanita parubaya yang dulu pernah mengutuknya untuk tetap berusia 20 tahun selamanya. Kembali ke rumah,
Sowon sangat terkejut karena foto keluarganya kini tidak ada dirinya, dan ibunya pun tidak mengenalinya. Keadaan ini membuat Sowon merasa sangat sedih, seolah kehidupannya berubah total, sementara dunia terus berputar dan berubah. Ia tetap terjebak dalam usia 20 tahun. Sowon merasa menyesal, terutama karena ia tidak membeli permen yang diminta oleh wanita parubaya tersebut, yang akhirnya membuatnya terperangkap dalam kutukan tersebut. Kemudian, di masa kini, sebelum pulang, Sowon melihat manajer tokonya sedang memasang selebaran lowongan pekerjaan di sebuah perusahaan resort. Saat melihat selebaran tersebut, Sowon terkejut karena wanita parubaya yang mengutuknya muncul dalam iklan itu. Keesokan harinya, Sowon pergi ke resort tersebut untuk mencari penyihir yang mengutuknya. Tiba-tiba, Sowon melihat wanita tersebut lewat di belakangnya dan langsung mengejarnya. Namun, ia malah menabrak seorang pria bernama Kang Yun yang wajahnya mirip sekali dengan Yong Sok. Kang Yun kemudian membawanya ke ruang pengobatan untuk mengobati luka Sowon. Yun meminta Sowon untuk menunggu sementara staf lain pergi, dan dia akan membantu Sowon dengan luka tersebut. Sowon hanya membutuhkan koyo dan meminta Yun memasangkannya. Setelah itu, Sowon kembali melihat iklan lowongan kerja di luar dan memutuskan untuk melamar pekerjaan di resort tersebut. Keesokan harinya, ia mengikuti sesi wawancara dan sangat terkejut mengetahui bahwa yang mewawancarainya adalah Minji, teman lamanya yang sekarang sudah kehilangan ingatan tentang dirinya. Minji menyadari bahwa pakaian yang dikenakan oleh Sowon sangat populer pada zamannya. Sowon menjelaskan bahwa dia lebih suka gaya klasik dan tidak mengikuti tren masa kini. Minji kemudian memberitahu Sowon bahwa perusahaan mereka memiliki saluran YouTube yang dikelola oleh tim pemasaran dan meminta Sowon untuk menunjukkan bagaimana cara menarik perhatian generasi sekarang agar bisa mendapatkan like, komen, dan subscribe. Sowon merasa bingung karena meskipun dia berusia 20 tahun, ia tidak mengikuti perkembangan zaman dan kurang familiar dengan teknologi. Minji kemudian mengajukan pertanyaan lagi, menanyakan bagaimana Sowon akan menanggapi orang yang berhenti mensubscribe saluran YouTube perusahaan mereka. Sowon tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, yang membuat Minji meminta Sowon untuk keluar. Namun, sebelum keluar, Sowon berkata bahwa dia telah menyiapkan sesuatu untuk Minji. Ia pun memutar musik techno di ponselnya dan menari di depan Minji, yang mengingatkan mereka pada masa lalu, ketika mereka selalu menari bersama sambil mendengarkan musik techno. Hal itu membuat Minji merasa penasaran dengan sosok Sowon, dan saat itu seorang pria bernama Sangwok, yang juga seorang pembawa wawancara, tersenyum melihat tingkah Sowon dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Sowon tidak menjawab, dan Minji kemudian menyuruhnya untuk pergi. 됐어요. 나가보세요. 아니, 지금 여기가 무슨 댄스 뽑는 자리입니까? Di rumah, Sowon merasa sangat sedih karena teman-teman yang ia cintai sudah tidak mengenalinya lagi, bahkan mereka mulai menjauh darinya. Saat melihat ke cermin, Sowon teringat masalah yang dihadapinya. Awalnya, ia berpikir bahwa hidup dengan wajah berusia 20 tahun selamanya adalah sebuah berkah, karena ia akan tetap cantik tanpa usia yang bertambah. Namun, seiring berjalannya waktu, Sowon semakin merasa kesepian. Setiap pergantian tahun, orang-orang yang mengenalnya akan kehilangan ingatan tentang dirinya, dan mereka yang dulu ia kenal tak akan mengenalinya lagi. Meskipun sangat sedih, Sowon harus menanggung kesepian itu sendirian, dan hanya buku hariannya yang bisa mengingatkan dirinya akan masa lalu. Di sisi lain, di ruang kerjanya, Minji sedang mendengarkan musik techno sambil bergoyang, mengingat kenangan lama. Beberapa hari kemudian, Sowon kembali ke resort dan mendapatkan kabar bahwa ia lulus seleksi untuk magang di tim pemasaran. Pada hari pertama bekerja, Sowon ketiduran dan bermimpi seolah-olah dia menghilang dari dunia ini selamanya. Di meja kerjanya, ada Kang Yun yang melihat Sowon tidur, sementara Minji yang melihat itu memberitahu Sowon bahwa alasan ia diterima bekerja di resort adalah karena Sowon unik. Minji berharap Sowon bisa bekerja dengan baik dan tidak mengulangi kesalahan. Siang harinya, saat istirahat, Sowon sedang duduk di sebuah kafe dan bertemu dengan Sangwok yang memperkenalkan dirinya sebagai teman satu timnya di bagian marketing. Saat itu, Kang Yun lewat di depan mereka, dan Sangwok mengajak Kang Yun bergabung, namun Kang Yun hanya cuek dan pergi. Sangwok kemudian memberitahu Sowon bahwa meski Kang Yun terlihat dingin, dia sebenarnya orang yang baik.
Sore harinya, saat Sowon sedang mengepel kantor, Kang Yun menghampirinya dan meminta Sowon segera menyelesaikan pekerjaannya karena bisa membahayakan orang lain. Namun, saat Kang Yun melangkah pergi, ia tiba-tiba terpeleset dan jatuh, menyebabkan rasa sakit. Alih-alih menolong, Sowon hanya memandangi wajah Kang Yun yang sangat mirip dengan Yongsok, cinta pertama Sowon. Pada malam hari, teman satu asrama Sowon yang bernama Iyo menunjukkan kamar tempat tinggal Sowon di resort, dan ternyata mereka berdua berusia 20 tahun, yang membuat mereka sangat senang. Tidak lama setelah itu, seorang pria bernama Sion yang juga berusia 20 tahun bergabung. Mereka pergi ke kedai untuk minum bersama. Ketika minum, Sowon bertanya apakah mereka berdua berpacaran, dan mereka mengaku bahwa mereka hanya teman. Tak lama kemudian, Sunwook dan Kang Yun juga datang ke kedai tersebut. Kang Yun melarang Sunwook untuk bergabung dengan mereka, yang membuat Sion dan Iyo berpikir bahwa mereka berdua adalah pasangan sesama jenis karena selalu minum berdua. Mereka juga memberitahukan bahwa ada rumor yang beredar bahwa Sunwook dan Kang Yun sebenarnya berpacaran. Sowon terkejut mendengar hal itu dan menyadari bahwa sikap dingin Kang Yun mungkin disebabkan oleh hal tersebut. Iyo juga menambahkan bahwa dia pernah mencoba menggoda Kang Yun, tetapi gagal karena Kang Yun sangat dingin, seolah seperti salju. Setelah minum, mereka semua pulang dalam keadaan mabuk. Sion mengantar Iyo pulang terlebih dahulu dan meminta Sowon untuk menunggu sebentar. Saat menunggu, Sowon melihat Kang Yun datang, namun di matanya, wajah Kang Yun tampak seperti sosok yang sangat dirindukan. Keesokan paginya, setelah membuka matanya, Sowon langsung berteriak dan bergegas turun ke bawah. Di sana, ia bertemu dengan Sunwook yang sedang menyiapkan sarapan. Sunwook mengajak Sowon sarapan bersama dan menceritakan bahwa semalam, Sunwook menggendong Sowon ke rumahnya, dan di jalan, Sowon muntah di punggung Sunwook. Mendengar hal itu, Sowon merasa sangat malu dan langsung meminta maaf kepada Sunwook. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada mereka berdua. Dengan polosnya, Sowon berkata bahwa ia mendukung hubungan antara Sunwook dan Kang Yun, yang membuat keduanya merasa kebingungan dan heran. Mereka bertanya-tanya bagaimana gosip tentang hubungan sesama jenis bisa muncul, padahal mereka bukanlah seorang LGBT. Sunwook lalu berkomentar bahwa sikap Kang Yun yang dingin terhadap wanita mungkin menyebabkan orang-orang berpikir demikian, dan menyarankan Kang Yun untuk lebih ramah kepada wanita. Siang harinya, secara tidak sengaja, Sowon bertemu lagi dengan Kang Yun di perpustakaan. Kang Yun, yang menyukai komik, mengejek Sowon karena lebih suka novel klasik, yang membuat Sowon merasa seperti orang dari zaman yang berbeda. Saat keluar dari perpustakaan, Sowon melihat seorang wanita yang sekilas mirip dengan penyihir yang sedang ia cari. Tanpa basa-basi, Sowon langsung mengejarnya, tetapi ternyata wanita itu bukanlah penyihir yang dimaksud. Sowon kembali melihat iklan tentang penyihir tersebut dan bertanya-tanya di mana keberadaannya. Tiba-tiba, Kang Yun bertanya apakah Sowon sedang mencari seorang penyihir, yang membuat Sowon terkejut. Kang Yun lalu menceritakan bahwa saat Sowon mabuk malam itu, ia terus memanggil Kang Yun dengan nama Yongsuk. Sowon kemudian berkata bahwa jika bukan karena penyihir itu, ia pasti sudah menjadi penulis terkenal dan bahkan muncul di acara televisi. Ia bertekad untuk menemukan penyihir tersebut dan menunjukkan selebaran iklan kepada Kang Yun, bertanya apakah Kang Yun pernah melihatnya, tetapi Kang Yun mengaku tidak mengenali wanita tersebut. Sementara itu, Minji sedang termenung, teringat percakapan dengan atasannya yang memberitahukan bahwa Minji gagal mendapatkan promosi jabatan, yang malah diberikan kepada manajer Choi. Tiba-tiba, permen karet yang dibeli dari penyihir itu terbang dan jatuh di meja Minji, disertai ucapan dari penyihir yang mengatakan bahwa Minji sedang membutuhkan bantuannya. Penyihir itu juga menyebutkan bahwa ia bisa membantu Minji, tetapi dengan syarat Minji harus membeli permen karet darinya. Ketika atasan Minji memberitahu bahwa manajer Choi sudah tidak bisa dihubungi sejak kemarin, beberapa hari kemudian berita tersebar bahwa seorang karyawan resort, yaitu manajer Choi, ditemukan tewas. Minji merasa bersalah karena merasa kejadian tersebut berkaitan dengan dirinya, dan karena itu, Minji akhirnya dipromosikan menggantikan posisi manajer Choi. Ketika Sowon memberikan laporan kepada Minji, ia melihat bahwa wajah Minji tampak sedang penuh pikiran. Meskipun sebentar lagi Minji akan mendapatkan jabatan baru, Minji tampak tertekan.
Saat itu, sebuah berkas jatuh dan barang-barang di meja Minji berjatuhan. Sowon melihat permen karet yang khas dari penyihir di sana dan terkejut, lalu bertanya apakah Minji membelinya dari penyihir itu. Sowon menanyakan di mana penyihir itu berada, namun pertanyaan itu membuat Minji ketakutan. Sunwook dan Kang Yun datang saat itu, dan Sowon memberitahukan Kang Yun bahwa Minji telah bertemu dengan penyihir dan menemukan topi khas penyihir tersebut. Keesokan paginya, Minji tidak masuk kerja, dan Eong memberitahukan Sowon bahwa Minji telah mengajukan surat pengunduran diri. Eong mengatakan bahwa Minji merasa bersalah dengan apa yang terjadi pada manajer Choi, tetapi atasan mereka tidak menerima pengunduran diri Minji dan menunggu Minji untuk kembali bekerja. Sowon kemudian menemui Minji yang sedang sangat sedih. Minji bertanya siapa sebenarnya Sowon, tetapi Sowon merasa bosan menjelaskannya lagi karena setiap tahun, Minji selalu lupa siapa dirinya. Meskipun begitu, Sowon selalu ada untuk Minji setiap kali Minji stres atau merasa kesepian. Saat bertemu Minji, Sowon merasa sangat sedih karena Minji tidak bisa mengingat bahwa mereka pernah berteman dekat dan selalu bersama-sama. Hanya Sowon yang mampu mengingat kenangan mereka, seperti saat menari dan bernyanyi bersama. Minji semakin bingung, tetapi Sowon tetap memeluknya dan berkata bahwa ia sangat merindukannya. Sowon juga memberitahu Minji bahwa kematian manajer Choi bukanlah kesalahannya. Ia hanya membeli permen karet dari penyihir itu dan tidak tahu bahwa hal buruk akan terjadi pada manajer Choi. Minji lalu mengatakan bahwa penyihir yang dimaksud sering datang ke resort, dan orang-orang memanggilnya Bibi, tetapi Minji tidak tahu di mana penyihir itu tinggal. Sowon menerima pesan dari Sunwook yang mengajaknya makan malam bersama, dan Sowon pun pergi ke rumah Sunwook. Mereka makan pasta bersama, dan setelah itu, Kang Yun datang. Sunwook memberitahukan Kang Yun bahwa ia baru saja makan bersama Sowon. Sunwook juga mengatakan bahwa ia akan lebih aktif berusaha mendekatkan dirinya pada Sowon. Setelah itu, di kamarnya, Kang Yun merasa aneh dengan dirinya sendiri. Ia merasa cemburu dan marah saat mengetahui bahwa Sunwook berniat mendekati Sowon. Keesokan paginya, Kang Yun melihat Sunwook dan Sowon tertawa bersama sambil membicarakan isi novel yang mereka baca. Sunwook bahkan menghafal beberapa kalimat dalam novel untuk menarik perhatian Sowon, membuatnya tertawa. Melihat ini, Kang Yun merasa kesal, terutama saat Sowon memanggil Sunwook dengan sebutan opah. Sore harinya, Minji, yang baru saja selesai bekerja, melihat bayangan hitam yang lewat di depannya. Ternyata, itu adalah penyihir yang mengganggunya. Minji terkejut dan segera menghubungi Sowon. Saat bergegas menuju tempat Minji, Sowon tak sengaja menabrak Kang Yun, dan ponselnya jatuh. Sowon memberitahu Kang Yun bahwa penyihir itu ada di kantor. Setibanya di kantor, Sowon melihat Minji yang sangat ketakutan. Minji mengatakan bahwa penyihir itu masuk ke arah gudang. Sowon segera mengikuti dan masuk ke dalam gudang, namun tiba-tiba pintu gudang tertutup dan terkunci dari luar. Sangat ketakutan, Sowon akhirnya ditemukan oleh Kang Yun, yang langsung membawanya ke asramanya. Di sana, Sowon mengucapkan terima kasih kepada Kang Yun. Tengah malam, Sowon terbangun dan melihat Kang Yun yang tertidur di sampingnya. Tanpa sadar, ia menyentuh wajah Kang Yun, yang membuat Kang Yun terbangun. Mereka saling menatap satu sama lain, dan kemudian, Sowon tiba-tiba menciumnya. Keesokan harinya, ketika bertemu kembali dengan Kang Yun, Sowon berpura-pura tidak ingat tentang ciuman tersebut, mengklaim bahwa ia sering mengigau dan memiliki penyakit tidur berjalan yang membuatnya melakukan hal-hal aneh. Setelah itu, Sunwook curhat kepada Kang Yun, mengatakan bahwa Sowon tampaknya sedang menyukai seseorang karena ia sering menunjukkan perhatian khusus kepada seseorang, meskipun Sowon malah menghindarinya. Kang Yun menasihati Sunwook bahwa seorang wanita tidak akan tertarik jika perhatian seorang pria terlalu berlebihan, dan ia menyarankan agar Sunwook tidak berlebihan. Kemudian, seorang wanita bernama Nuri datang ke resort dan langsung memeluk Kang Yun, mengatakan bahwa ia sangat merindukannya. Ketika Sowon melihat kejadian itu dari seberang jalan, ia merasa sangat cemburu. Kang Yun kemudian membawa Nuri ke sebuah kafe dan bertanya apa tujuan Nuri menemui dirinya. Nuri menjawab bahwa ia hanya ingin beristirahat di resort sambil mempersiapkan karya berikutnya. Nuri mengungkapkan bahwa ia sangat merindukan Kang Yun, dan saat itu, para penggemarnya datang meminta tanda tangan. Ternyata, Nuri adalah seorang penulis novel terkenal.
Salah seorang penggemarnya bertanya apakah Kang Yun adalah pacar Nuri, dan Kang Yun menjawab bahwa Nuri bukan pacarnya. Nuri kemudian memberitahu Kang Yun bahwa ia adalah tokoh utama dalam setiap novelnya, dan Nuri sangat membutuhkan Kang Yun untuk menjadi pemeran utama dalam novel terbarunya. Mendengar hal itu, Kang Yun merasa kesal dan langsung pergi meninggalkan Nuri. Nuri mengejarnya dan berusaha menahannya, tetapi Kang Yun meminta Nuri untuk tidak lagi mengganggu hidupnya, bahkan menegaskan bahwa ia sangat membenci Nuri. Mendengar ini, Nuri justru berkata bahwa ia sangat mencintai Kang Yun, namun Kang Yun tetap pergi meninggalkan Nuri. Kang Yun lalu termenung sendirian di meja kantornya. Tiba-tiba, Sowon datang membawa roti dan susu, serta meminta Kang Yun untuk memakannya karena ia tahu Kang Yun belum sarapan pagi itu. Sowon juga bertanya siapa wanita yang tadi memeluk Kang Yun, dan Kang Yun menjelaskan bahwa wanita itu hanya teman biasa. Namun, Sowon merasa tidak percaya dan berkata bahwa itu tidak mungkin, karena ia melihat bagaimana eratnya pelukan antara Kang Yun dan Nuri. Kang Yun pun hanya terdiam mendengar hal itu. Saat pulang bekerja, Kang Yun dan Sunwook secara tak sengaja bertemu dengan Nuri yang datang menghampiri mereka. Melihat kedatangan Nuri, Kang Yun langsung pergi, namun Nuri terus mengikutinya. Sunwook kemudian mengungkapkan bahwa Nuri adalah mantan pacarnya Kang Yun dan mereka sudah sering putus nyambung selama 6 bulan terakhir. Sunwook menambahkan bahwa perasaan cinta Nuri terhadap Kang Yun hanya palsu, karena Nuri hanya memanfaatkan situasi. Meskipun begitu, Kang Yun tampaknya sangat mencintai Nuri. Mendengar hal tersebut, Sowon merasa terkejut dan tidak percaya. Secara mengejutkan, Sunwook kemudian mengungkapkan perasaannya kepada Sowon, tetapi Sowon menolaknya dengan alasan bahwa ia tidak ingin menjalin hubungan dengan rekan kerjanya karena khawatir akan canggung dan melukainya. Sowon kemudian mengajak Sunwook untuk tetap berteman. 제가 마음을 잘 감추지 못해서요. 없어서 그래요. 또 상처받을까봐. 그뿐이었다. 오케이. Beberapa jam sebelumnya, Sunwook mendengar percakapan antara Sowon dan Minji tentang pria yang telah mencium Kang Yun. Mendengar hal itu, Sunwook merasa hampa dan menyadari bahwa meskipun ia mencintai Sowon sepenuh hati, ia bukanlah untuknya, melainkan untuk teman mereka. Sunwook rela melepaskan Sowon untuk hidup bahagia dengan Kang Yun, dan dia siap mengubur cintanya demi kebahagiaan mereka berdua. Sunwook mengungkapkan cintanya hanya untuk merasa lega, tanpa mengharapkan lebih. Ia hanya ingin berada di sisi Sowon meskipun hanya sebagai teman. Setibanya di rumah, Sunwook bertanya kepada Kang Yun tentang hubungannya dengan Nuri. Kang Yun menjawab bahwa mereka sudah putus dan tidak ingin mengulanginya. Sunwook kemudian bertanya apakah Kang Yun sudah menemukan seseorang yang disukainya, namun Kang Yun hanya diam. Setelah Sunwook tertidur, Nuri menghubungi Kang Yun terus-menerus. Meskipun sedikit jengkel, Kang Yun akhirnya mengangkat teleponnya. Seorang pegawai restoran memberitahu Kang Yun bahwa Nuri sedang mabuk. Walaupun Kang Yun sangat membenci Nuri, ia terpaksa mengantarkan Nuri pulang. Sebelum Kang Yun pergi, Nuri melarangnya pulang dan berkata bahwa ia sangat egois dan tidak bisa hidup tanpa Kang Yun. Nuri mengaku sangat membutuhkan Kang Yun sebagai inspirasinya untuk menulis novel. Namun, cerita mereka selalu berulang, di mana setelah menyelesaikan novelnya, Nuri akan merasa bosan dengan Kang Yun dan memutuskan hubungan mereka. Kang Yun akhirnya tegas terhadap Nuri, mengatakan bahwa ia tidak lagi menyukai Nuri dan sudah menemukan seseorang yang ia sukai. Kang Yun menegaskan bahwa ia tidak akan kembali dengan Nuri. Sementara itu, Eong sedang berbicara dengan Sowon tentang ibunya yang selalu meminta uang kepadanya. Eong merasa kesal karena ibunya tidak mempertimbangkan kebutuhan hidupnya sendiri. Sowon menasihati Eong agar tetap sabar menghadapi ibunya. Keesokan harinya, Sowon bertanya kepada Kang Yun apakah ia sudah balikan dengan mantannya. Sowon memberitahunya bahwa Sunwook telah mengatakan bahwa mantan Kang Yun adalah seorang penulis novel terkenal. Sowon juga mengungkapkan impiannya untuk menjadi penulis terkenal, tetapi merasa terkendala oleh berbagai hal. Ia bertanya kepada Kang Yun bagaimana cara agar bisa menjadi penulis, tetapi Kang Yun hanya menjawab sinis. Kemudian, Minji datang bersama Nuri dan memberitahu mereka bahwa Nuri akan membantu mempromosikan sebuah acara di resort. Saat makan siang, Minji bertanya kepada Sowon tentang pencariannya terhadap penyihir, dan Sowon menjelaskan bahwa ia belum berhasil menemukannya.
Nuri ikut makan bersama mereka dan bertanya mengenai usia Sowon. Setelah mengetahui bahwa Sowon baru berusia 20 tahun, Nuri malah mengatakan bahwa Sowon masih seperti bayi, yang membuat Sowon kesal. Sowon menegaskan bahwa meskipun ia terlihat seperti bayi, ia adalah orang yang sudah dewasa. Di tempat lain, penyihir mendekati Eong dan meminta agar Eong membeli permen darinya, dengan janji akan mengabulkan semua permintaannya. Eong menolak, namun penyihir tahu bahwa Eong menginginkan ibunya menghilang selamanya. Penyihir terus membujuk Eong agar membeli permen tersebut, namun Eong tetap menolak dan pergi. Ketika Eong membacakan mantranya, penyihir tiba-tiba membatalkan kutukannya. Sunwook pergi ke perpustakaan karena tahu Sowon pasti berada di sana. Ia kemudian memberitahukan Sowon alasan mengapa ia menyukainya, yaitu karena Sowon tidak bisa berbohong. Sowon pun menyanggah dan mengatakan bahwa ia akan berbohong tentang sesuatu yang lucu. Kemudian, Sowon bercerita bahwa ia terkena kutukan yang membuatnya tidak bisa jatuh cinta pada siapapun. Ia datang ke tempat itu untuk menghancurkan kutukan tersebut, berharap jika kutukan itu dicabut, ia bisa jatuh cinta lagi. Mendengar hal itu, Sunwook merasa memiliki harapan kembali untuk memenangkan hati Sowon, dan ia berjanji akan membantu Sowon menghilangkan kutukannya. Ia menegaskan bahwa apapun penampilan Sowon, ia akan selalu ada di sisinya. Mendengar perkataan Sunwook, Sowon mulai meragukan kejujurannya dan merasa bahwa itu mungkin hanya kebohongan. 내가 성원 씨 왜 좋아하는지 알아요? 근데 현실에서 하는 짝사랑은 그렇지가 않잖아요. 전 아마 지금과는 많이 다를 거예요. 성원 씨가 어떤 모습이든지 곁에 Pada malam hari, Minji mengajak Sowon dan Nuri untuk minum bersama. Nuri bertanya apakah Sowon pernah membaca buku karyanya. Sowon menjawab dengan yakin bahwa ia sudah membaca karya Nuri dan kemudian mengejek Nuri, mengatakan bahwa tanpa Kang Yun, Nuri tidak bisa menulis satu kata pun dan tulisannya sangat membosankan. Mendengar ejekan tersebut, Nuri marah dan menarik rambut Sowon, sehingga mereka bertengkar hebat. 강연이가 좀 눈치 안 보는 스타일이긴 하죠. 제 책 읽어보시긴 했어요? 한 글자도 못 쓰시나 봐요. 너 말 다 했어? 소원 씨, 글 쓴다. Minji kemudian menghubungi Sunwook dan Kang Yun untuk datang. Setelah mereka tiba, Sunwook mengantarkan Sowon pulang dan merawat lukanya. Sowon merasa senang karena ada seseorang yang peduli padanya dan mengobati lukanya, merasa seperti sedang dicintai. Mendengar itu, Sunwook hampir mencium Sowon, namun Eong tiba-tiba masuk dan menggagalkan aksinya. 약도 발라보고 좋네. 누군가에게 사랑받는 게 느껴지는 기분. 싸우면서 클라인 지난 것 같은데. 야, 너 얼굴이 왜 이래? Eong kemudian bercerita bahwa ia bertemu dengan penyihir yang memaksanya untuk membeli permen karet, dengan janji akan mengabulkan permintaannya. Eong membeli permen itu dengan permintaan agar ia dicintai oleh Sowon. Namun, setelah itu Eong pingsan dan tidak ingat apa yang terjadi. Sowon langsung mencari penyihir itu dan akhirnya menemukannya. Penyihir itu memang yang selama ini dicarinya. Sowon meminta agar penyihir itu mengembalikan hidupnya yang telah dihancurkan. Namun, penyihir itu terlihat ketakutan. Kang Yun datang dan menghentikan Sowon. Sowon menjelaskan kepada Kang Yun bahwa wanita itu adalah penyihir yang telah dicari-cari. Mereka membawanya ke dokter, yang kemudian mendiagnosis bahwa penyihir itu mengidap penyakit Alzheimer dan ingatannya mulai menghilang. Dokter juga menyebutkan bahwa penyihir itu akan kehilangan ingatannya selamanya. Sowon tidak percaya dan merasa penyihir itu berbohong. Suster membawa penyihir itu untuk tes urin, dan saat di toilet, penyihir itu melihat cermin, tertawa, dan pergi begitu saja. Sowon pun mencarinya, namun tidak menemukannya. Sowon sangat kesal karena setelah susah payah menemukannya, penyihir itu menghilang begitu saja. Kang Yun menenangkan Sowon dan meyakinkan bahwa mereka akan menemukannya lagi. Keesokan harinya di kantor, Minji mengadakan rapat dan Nuri menyarankan agar resort membuat acara bertema Pejuang Wanita Dunia Maya. Beberapa hari kemudian, acara tersebut diadakan, dan Sowon merasa malu karena harus memakai kostum tersebut.
Namun, Sunwook memujinya cantik. Nuri merasa puas karena berhasil mempermalukan Sowon. Nuri kemudian teringat saat malam sebelumnya ia bertengkar dengan Sowon. Nuri dijemput oleh Kang Yun, yang menyatakan bahwa ia tidak lagi menjadi orang bodoh yang bisa dimanfaatkan Nuri. Kang Yun kemudian bertanya apakah Nuri menyukai Sowon, dan dengan lantang Kang Yun mengaku bahwa ia sangat mencintai Sowon. Itulah alasan mengapa Nuri mengerjai Sowon. Setelah acara selesai, malam harinya, Sowon tanpa sengaja melihat keberadaan penyihir itu dan mengikutinya. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan hampir menabrak Sowon, namun Kang Yun berhasil menyelamatkannya. Penyihir itu jatuh di tengah jalan, dan mereka membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, terungkap bahwa ketika penyihir itu berusia 7 tahun, ibu tirinya menguncinya di gudang dan tidak merawatnya dengan baik. Akibatnya, penyihir itu sangat marah dan mendapatkan kekuatan untuk mengutuk seseorang, termasuk mengutuk ibu tirinya agar menghilang. Penyihir itu tumbuh dewasa dengan rasa sakit dan amarah, tidak menyadari bahwa kutukan yang ia berikan pada orang lain akan berbalik kepada dirinya sendiri. Saat ini, ingatannya mulai menghilang, dan ia merasa sakit karena merasakan kutukan yang sama. Penyihir itu mengaku sudah merasakan hal tersebut selama 20 tahun. Sowon pun memohon agar kutukannya bisa berakhir. Penyihir itu bertanya apakah, ketika kutukan Sowon berakhir, Kang Yun masih bisa mencintainya jika wajah Sowon berubah menjadi 40 tahun. Sowon tidak tahu apakah kutukannya akan berakhir dengan ia tetap berusia 20 tahun atau menjadi 40 tahun. Di luar ruangan, Kang Yun mendengarkan semua percakapan antara Sowon dan penyihir itu sebelum akhirnya pergi meninggalkan ruangan. Di luar, Kang Yun secara tak sengaja bertemu dengan Nuri. Nuri mengajak Kang Yun pulang bersama, namun Kang Yun menolak karena ia sadar bahwa Nuri hanya membutuhkan dirinya sebagai tokoh dalam cerita yang ia tulis. 가기 전에 마지막 인사하려고 온 거야. 그래. 너가 없으면 안 될 것 같아. 이제 놓아줄 때도 된 것 같아. Keesokan harinya, Sowon menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Minji, berniat untuk berhenti bekerja di resort. Hal ini karena si penyihir mengatakan bahwa Sowon mungkin akan berusia 40 tahun setelah kutukannya berakhir, dan jika benar demikian, Sowon tidak ingin bertemu dengan orang-orang yang ia kenal saat ini, karena takut merasa malu. Minji menyatakan bahwa ia tidak peduli apakah Sowon berusia 20 tahun atau 40, dan yang penting baginya adalah tetap berteman dengan Sowon setelah kutukannya berakhir. Setelah itu, Sowon berpamitan kepada Eong dan Sion, yang kini sudah berpacaran, membuktikan bahwa tidak ada hubungan persahabatan antara pria dan wanita tanpa adanya cinta. Malamnya, Sowon menghabiskan waktu bersama teman-temannya sebelum pergi menemui si penyihir untuk menghilangkan kutukannya. Setelah berfoto bersama, Sowon meninggalkan mereka. Namun, sebelum ia pergi, Kang Yun menghentikan langkahnya. Kang Yun mengatakan bahwa ia akan merindukan Sowon, dan menyatakan bahwa penampilannya tidak akan mempengaruhi perasaannya. Kang Yun memohon agar Sowon kembali setelah kutukannya hilang. Selanjutnya, si penyihir mulai melafalkan mantra untuk menghapus kutukan Sowon. Namun, saat itu, semua lilin yang ada padam, dan tak ada yang tahu apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, Kang Yun dan Sunwook pergi ke perpustakaan, membaca buku yang biasa dibaca oleh Sowon. Sunwook bertanya kepada Kang Yun apakah Sowon sudah menghubunginya, dan Kang Yun menjawab bahwa ia belum menerima kabar dari Sowon. Mereka berdua sangat ingin mengetahui keadaan Sowon. Suatu hari, Kang Yun mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan berpikir itu dari Sowon. Kang Yun teringat kata-kata Sowon yang ingin menjadi penulis terkenal. Kemudian, ia teringat tentang buku berjudul My 20 yang ditulis oleh Sowon. Ia pun pergi ke perpustakaan dan bertanya kepada penjaga perpustakaan tentang Sowon. Sayangnya, penjaga itu tidak mengenal penulis tersebut, karena Sowon tidak pernah menunjukkan wajahnya. Namun, penjaga itu memberitahu bahwa ada sebuah tempat di mana Sowon sering menulis. Kang Yun segera pergi ke tempat itu dan sangat bahagia ketika akhirnya berhasil bertemu kembali dengan Sowon. Mereka berpelukan, dan Sowon memberitahunya bahwa kini ia berusia 21 tahun. Sowon kemudian menceritakan bahwa saat kutukannya dihilangkan,
si penyihir meminta Sowon untuk mengingat momen-momen bahagia dalam hidupnya. Tepat pada jam 12 malam, lilin padam, dan kutukan itu pun hilang, bersama dengan si penyihir yang menghilang untuk selamanya. Kang Yun merasa sangat bahagia mendengar hal itu, namun sedikit kecewa karena Sowon tidak menghubunginya begitu kutukannya berakhir. Kang Yun menegaskan bahwa bagaimanapun penampilan Sowon, ia akan selalu mencintainya. Tiba-tiba, seorang pria menawarkan bunga seharga 5.000 won, namun Kang Yun dan Sowon memilih untuk pergi, takut kutukan akan datang kembali. Film pun berakhir dengan Sanwook yang bertemu seorang wanita di perpustakaan, sementara Kang Yun terus menemani Sowon untuk menulis bukunya. Suatu hari, Kang Yun menyatakan bahwa ia sangat mencintai Sowon dan akan mencintainya selamanya. Dan itulah akhir dari cerita My 20. Ikuti perjalanan seru yang penuh dengan kejutan, konflik, dan momen-momen romantis yang menyentuh hati. Jika kamu penggemar drama Korea yang mengangkat tema cinta dan persahabatan, pastikan untuk menonton video ini sampai habis. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya.